Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Sahabat Rumah Pancasila, kami cukup miris ya mendengar beberapa pemberitaan media massa maupun media sosial tentang maraknya pemerkosaan terhadap anak kandung yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Salah satunya yaitu yang terjadi di Blora, di mana korban berinisial S yaitu mempunyai penyandang disabilitas tunarungu dan tunagrahita, yaitu pengurangan terhadap aspek kognitifnya sehingga dia dalam menangkap segala sesuatu itu sangat kurang. Nah, di tengah keadaan kondisi si korban berinisial S ini dalam keadaan tunarungu dan tunagrahita, ternyata ayah kandungnya sendiri tega untuk memperkosa anaknya tersebut. Yang lebih ironisnya lagi, anak tersebut yaitu korban berinisial S ini telah mempunyai atau sampai mempunyai 2 orang anak dari hasil pemerkosaan ayah kandungnya sendiri. Anak yang pertama yaitu di bulan Februari di 2021 yang akhirnya meninggal. Kemudian anak yang kedua baru lahir di bulan Januari di 2023 ini. Kami Rumah Pancasila sendiri memberikan suatu perhatian khusus ya terhadap hal-hal yang seperti ini, karena sebenarnya perbuatan yang dilakukan oleh ayah kandung ini merupakan perbuatan yang di luar batas kemanusiaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ayah kandungnya ini dapat dikenakan dengan pasal 286 Junto, pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana ayah kandungnya ini telah melakukan persetubuhan di luar perkawinan terhadap orang yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, ya. Dan perbuatan itu terus berlanjut dari 2021 sampai 2023, maka ini harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang diatur dalam pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancamannya adalah 9 tahun penjara menurut pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, yang ketiga, kita ingin membayangkan perasaan anaknya. Anaknya ini harus percaya lagi kepada siapa ketika unit sosial terkecil, yaitu keluarganya sendiri, dalam hal ini adalah ayahnya, tega untuk memperkosa dirinya. Gitu. Dia harus percaya sama siapa lagi? Di luar sana dunia masih sangat jahat. Tetapi di unit sosial terkecilnya sendiri ternyata tidak kalah jahatnya. Nah, lalu dia harus percaya kepada siapa? Dia harus memberi kasih sayangnya, meluapkan kasih sayangnya, meluapkan simpatinya, empatinya kepada siapa kalau ternyata ayah kandungnya sendiri seperti itu. Nah, jadi kita cukup ironis ya ketika kita tidak mempunyai semacam batas-batas yang dapat kita lakukan atau batas-batas yang tidak boleh kita lakukan. Dan dalam hal ini, anaknya ini, kalau kita lihat lingkup yang lebih luas, bagaimana kita dapat harapkan anak-anak Indonesia yang dalam hal ini si korban ini dapat menjadi manusia yang bertumbuh sesuai dengan derajatnya sebagai manusia itu, kalau masa lalunya ternyata ayah kandungnya sendiri telah berbuat sedemikian rupa. Jadi ini harus diberi perhatian lebih ya sahabat Rumah Pancasila, karena sedang marak hal-hal yang seperti ini. Mungkin itu bisa saja pengaruh dari globalisasi, pengaruh dari lingkungan dan segala macamnya. Jadi marilah kita terus berbuat apa yang semestinya sebagai manusia kita berbuat. Lalu yang keempat, zaman modern ini ditandai dengan krisis pemikiran. Artinya apa? Artinya akal pikiran kita itu hanya diarahkan sebagai penerjemah hal-hal yang bersifat instrumental dan hal-hal yang bersifat utilitarian. Apa itu instrumental? Artinya instrumental itu
akal kita diarahkan hanya untuk memandang segala sesuatu itu sebagai alat pemuas bagi kepentingan pribadi. Jadi segala sesuatu ini diterjemahkan hanya sebagai alat untuk memuas nafsu dirinya sendiri. Yang kedua, utilitarian. Artinya apa? Akal pikiran kita itu diarahkan hanya untuk memandang segala sesuatu dari sisi manfaatnya. Kalau tidak bermanfaat, ya tidak usah. Artinya misalnya di dalam hal ini, si pelaku memandang korban ini dapat memberikan manfaat seksual, maka dia akan lakukan itu. Karena pikirannya hanya sebatas menerjemahkan hal-hal itu sebagai sisi instrumental dan sisi utilitarian. Jadi tidak boleh ada krisis pemikiran seperti ini di rumah Indonesia seharusnya. Yang memegang teguh tata krama, keadaban, dan kemanusiaan. Itu tidak boleh sama sekali. Maka zaman krisis modern ini harus kita lawan ya, krisis pemikiran ini. Harus kita lawan dengan integritas kita sebagai manusia. Itu sahabat Rumah Pancasila yang dapat kami sampaikan. Tetap terus ya gunakan akal budi kita. Bukan hanya akal pikiran, tetapi akal budi. Karena akal budi itulah yang dapat menuntun kita untuk melakukan kewajiban manusia sebagai manusia. Jangan lupa tetap tonton terus video Rumah Pancasila yang diupload di Instagram, TikTok maupun YouTube. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Melapangkan alunan